Hari ini Miss Wiwi akan mengajak anak-anak untuk melihat salah satu museum bersejarah yang ada di Bali, yaitu Monumen Bajrasandi. Nah, sebelum kita melihat isi dari Monumen Bajrasandi ini, Miss Wiwi minta anak-anak menyiapkan buku tulis, pulpen atau pensil ya. Karena di sela-sela perjalanan kita akan ada kuis yang harus anak-anak jawab. Sekarang, ayo kita mulai perjalanan kita di Monumen Bajrasandi. Let's go! Oke, hari ini Miss Wiwi nggak sendirian. Jadi hari ini Miss Wiwi akan dipandu oleh pemandu wisata di Bajrasandi, yaitu Bapak Nyoman Sugawo. Guru-guru dari SD Iya. Prima Mandiri Batu Bulat. Iya, betul. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat pagi dan selamat datang di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, yang pada umumnya monumen ini disebut oleh masyarakat Bali yang paling umum adalah Bajrasandi, bahwa sesungguhnya adalah Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Terus ya, perkenalkan diri, nama saya Nyoman Sugawo, staf di IPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali di Sub Informasi dan Masyarakat. Itu perkenalan saya. Sesuai dengan kedatangan adik-adik atau para guru, nanti kita observasi saja, baik itu nanti di dioramanya maupun di bagian perpustakaannya juga. Nanti kita akan sama-sama untuk mengunjunginya. Oke, mari kita mulai Bapak. Kita mulai dari lantai berapa dulu? Di sini lantai berapa aja Pak? Di sini apakah saya perlu juga menerangkan monumen ini dulu dari awal sampai berdirinya seperti itu? Boleh, tapi lebih enak kayaknya kalau kita ngobrol dalam aja Pak. Oke, kalau memang begitu, baik, kita menuju ke diorama. Baiklah, adik-adik dari ibu guru ya, dari SD 5. Di sini sudah kita memasuki pelataran ya, pelataran dari Monumen Perjuangan Bali ini. Di sini dapat kita lihat bahwa sesungguhnya, saya terangkan sedikit, Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini yang memiliki ide, yaitu Gubernur Bali Profesor Dr. Ito Bagusmanto almarhum, yaitu beliau memiliki ide di mana pada tahun 1981 desain daripada gambaran ini disayembarakan. Monumen ini disayembarakan, kebetulan saat itu kemenangan adalah Ido Bagus Gedeyadno. Ido Bagus Gedeyadno, di mana beliau saat itu masih hidup di Universitas Udayana, khususnya di mahasiswa di Politeknik. Nah, beliau lah yang mendapatkan desain untuk memenangkan gambar daripada Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini, di mana dari 81 menjadi 1988. 88 letakkan batu pertamanya ya, suatu tanda bahwa dimulainya pembangunan daripada monumen ini. Dari 88 menjadi 2001 secara fisik Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini sudah selesai secara fisik, namun masih dilanjutkan dari 21 menjadi 2003, yaitu dari 21 itu penataan jogging track yang ada di bawah termasuk kebunnya, penataan kebun dan jogging track. Yang tidak kalah penting adalah pembuatan daripada diorama itu sendiri. Nah, tepat 2003 pada tanggal 14 Juni 2003 Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini selesai secara finishing dan diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI untuk kunjungan umum. Nah, itulah sejarah berdirinya. Sebentar sampai di atas, nanti kita lanjutkan lagi ya. Sebelum kita lanjut ya,
apakah saya boleh untuk memberi kenang-kenangan dulu dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali? Boleh ya? Oke, kalau memang begitu. Inilah kenang-kenangan dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Ini brosurnya saya kasih. Ini buku panduannya. Buku panduannya sudah lengkap seperti apa yang saya sampaikan nanti. Itu nanti ada kurangnya, nanti dilengkapi dari buku panduan. Nah, ini saya kasih. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran ilmunya sama Bapak Nyoman ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, tadi kita sudah kenalan ya sama Bapak yang menemani Nidji untuk mengenal Bajrasani. Nah sekarang Nidji tanya lagi, siapakah nama Bapak yang mendampingi Nidji jalan-jalan di Bajrasani tadi? Tulis jawabannya di buku tulis ya. Sekarang kita sudah ada di ruang diorama ya. Jadi di sini ada beberapa bagian yang akan diberikan informasinya oleh Pak Nyoman. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Oke, saya lanjutkan seperti apa yang saya sampaikan tadi di bawah. Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini selesai 14 Juni 2003 bertepatan dengan PKB Pesta Kesenian Bali yang ke-25 diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI. Nah, adapun monumen ini memiliki diorama ya, memiliki diorama yang terdiri dari 33 diorama ya, 33 diorama. Dia bercerita 6 episode, 6 peradaban, yaitu diorama 1 menceritakan peradaban dari zaman prasejarah, yang kedua adalah zaman sejarah, yang ketiga adalah Bali kuno, yang keempat adalah Bali Magyo, yang kelima adalah zaman penjajahan, yang keenam mengisi kemerdekaan. Nah, itulah diantara 33 diorama dia bercerita 6 episode, yaitu yang saya sampaikan tadi. Nah, adapun monumen ini juga dia memiliki filosofi nasionalnya. Barangkali adik-adik sudah atau ibu guru sudah menghitung anak tangga yang ada di Koryagong tadi. Itu jumlahnya adalah 17 anak tangga ya. Penyangat yang utama yang ada di kolam itu adalah 8. Ketinggian dari monumen ini dari permukaan tanah sampai di atas itu adalah 45. Nah, itu artinya Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini memiliki juga filosofi nasional yang tidak boleh ditawar lagi NKRI-nya, seperti itu. Dan kita tahu filosofinya adalah 17 Agustus 1945. Nah, adapun juga dia memiliki filosofi daripada agama, yaitu epos Mahabharata. Epos Mahabharata terutama epos dari yang pertama yaitu Adiparwa. Inilah gambar daripada peradaban manusia kita dulu ya, peradaban masyarakat kita dulu, di mana pada tahun 3000 sebelum Masehi seperti inilah mereka. Hidupnya berburu binatang, mencari buah-buahan, dan dia itu hidup selalu berpindah-pindah. Lalu kita masuk lagi. Ini adalah zaman sudah masuk zaman sejarah ini ya, di mana Bali pada masa perundagian 2000 sebelum Masehi. Yang tadi hidupnya masih berpindah-pindah. Ini sekarang hidupnya sudah menetap ya, sudah menetap hidupnya, di mana dia bisa hidup berkelompok, hidup membuat tempat tinggal, internet, bisa membuat peralatan rumah tangga. Yang paling penting di sini adalah di mana setiap masyarakat atau kelompok masyarakat yang meninggal itu dikubur di dalam sarkofagus. Ini sarkofagus ya. Nah, ini kehidupan mereka sudah agak modern, sudah mengenal ya
duduk berkelompok. Diorama yang ketiga, yang ketiga ini dimana menceritakan stupika dan prasasti Sukowarno tahun 778 Masehi. Nah, view ini di dalam diorama ini adalah terdapat di kawasan Sukowarno tingkat 2 Kabupaten Bangli. Nah, inilah salah satu yogi yang sedang bertapa di ceruk-ceruk di sini ya. Dia keluar untuk mencari air, keluar dari tempat tinggalnya, di mana di sini sudah prasasti Sukowarno ini adalah berasal dari tanah liat, ya, tanah liat. Di mana prasasti Sukowarno ini di dalamnya berisi adalah perintah, ya, semua ulama dan tokoh masyarakat agar supaya mendirikan tempat-tempat suci. Itulah isi daripada prasasti Sukowarno ini. Adalah diorama yang keempat, di mana Resi Markandeya pada abad ke-8 Masehi. Di mana Resi Markandeya ini adalah salah satu yogi yang datangnya dari Jawa Tengah, yaitu khususnya dari Gunung Dieng. Ya, beliau datang melakukan perjalanan spiritual ke arah timur. Lalu beliau transit di Gunung Raung, Jawa Timur. Di sana juga beliau transit untuk melakukan ritualnya. Lalu lanjut lagi beliau datang ke Bali. Ya, beliau datang ke Bali, transitnya adalah di Tegalalang, di mana beliau membawa sapi putih yang namanya lembu, sedang dipelihara dan di sana diabadikan oleh masyarakat di Tegalalang sana. Nah, di diorama yang kelima ini dia juga bercerita melalui miniaturnya. Ini adalah Sri Kesari Warmadewa pada tahun 1914. Sri Kesari Warmadewa ini adalah beliau datang dari kerajaan Majapahit juga, di mana beliau sedang melakukan perjalanan atau melakukan pertempuran di daerah Gurun, ya, di daerah Gurun dan Sabun. Nah, di mana beliau yang berdiri itu adalah Sri Kesari Warmadewa sedang menyaksikan pemahatan atau melakukan pemahatan, itu namanya Jayastamba, ya. Jayastamba namanya itu. Ini berada di daerah Blanjong Sanur. Ini di diorama yang ke-6 dapat saya sebutkan bahwa Guno Priyo Darmopat ia dan suaminya Darmo Dayana Warmadewa pada tahun 989 sampai 1011 Masehi, di mana beliau ini sedang memimpin, ya, memimpin masyarakat Bali. Pada umumnya masyarakat Bali, beliau Guno Priyo Darmopat ini adalah melakukan paruman dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan tujuan raja ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat, untuk pembebasan pajak tanah, untuk pembebasan upeti dan lain sebagainya. Inilah salah satu kerajaan dari kerajaan Majapahit, yaitu namanya Guno Priyo Darmopat. Diorama 7, konsep kayangan tiga dari Empu Kuturan pada abad ke-11 Masehi, di mana masyarakat Bali sebelum kedatangan Empu Kuturan pada abad ke-11 Masehi itu Bali belum mengenal agama, ya. Bali terdiri dari 9 sektor, ya, ada sektor Siwa, sektor Bhairawa, sektor Danapati dan lain sebagainya. Nah, disinilah sektor ini dipersatukan, ya, dikonsepkan oleh Empu Kuturan itu sendiri. Nah, dengan kedatangan Empu Kuturan ini, beliau memperkenalkan konsep pemujaan kayangan tiga, ya, di tingkat desa, yaitu yang tampak di dalam diorama ini adalah Bali Panjang. Ini adalah Bali Desa, ya, Bali Desa, di mana berstananya Tuhan Yang Maha Esa di sana adalah Dewa Brahma, ya. Yang ini adalah bangunan yang berbentuk berbentuk lebih kecil, ya, gedong seperti itu. Inilah yang namanya Prajopati, di mana yang berstana di sana adalah Dewa Siwa. Yang ini adalah Meru, yaitu Pusat. Yang berstana di sana adalah Dewa Wisnu. Kehidupan berbanyar pada abad ke-11. Nah, kita tahu di Bali kan Banjar. Banjar adalah satu kelompok organisasi yang terkenal.
yang sudah mendapat pengakuan baik dari pemerintah maupun desa adat itu sendiri. Ini adalah sistem subak pada abad ke-11. Nah, kita di Bali sudah tidak asing lagi yang namanya subak. Subak adalah salah satu sistem pengairan yang terdapat di daerah pertanian di Bali. Subak adalah merupakan salah satu budaya kita di Bali, di samping budaya kita untuk mempertahankan yang namanya tanah itu sendiri agar supaya tidak beralih fungsi begitu saja tanpa gunanya. Itulah fungsi daripada subak itu sendiri, di samping juga sebagai budaya, di samping juga untuk mempertahankan eksistensinya lahan pertanian itu sendiri. Ini dia nama yang ke-10. Apa yang saya sampaikan dari awal itu adalah 6 peradaban. Ini yang saya sampaikan peradaban transisi ya. Ini transisi dari zaman kuno ke Bali Maju. Ini adalah di mana Sang Gajah Mada datang ke Bali untuk menundukkan raja-raja yang ada di Bali. Khususnya raja yang terakhir yaitu Raja Bedong. Nama yang kedua itu adalah Sang Gajah Mada. Inilah kerajaan yang pertama kali dari kerajaan Majapahit yang berasal dari Brahmana, di mana penobatan Sri Kesari Kepahisan pada tahun 1347 sampai 1350. Nah, diorama yang ke-12 ini adalah pembangunan Pura Dasar Gel-Gel pada abad yang ke-14. Ini di bawah kerajaan yaitu dalam Ketut Lusir. Ini terdapat di daerah Kalimantan. Nah, kalau ini adalah Watu Rengom pada tahun 1460-1550. Dalam Watu Rengom masih anak daripada dalam Ketut Lusir, di mana dalam Watu Rengom ini berkedudukan di Samprangan, ya, di Samprangan. Dan yang Irak 1489 Masehi. Ini terdapat di daerah Nusa Dua, ya, di daerah Nusa Dua, di mana yang tadi Empu Kuturan konsep Kayangan Tiga. Ini beliau memperkenalkan konsep pemujaan Paramasiwa Sadasiwa, yaitu pemujaan 14 ya. Nah, yang ini adalah masa kejayaan kerajaan di Bali, ya, di mana ini adalah melalui miniaturnya peninggalan, di mana pada abad ke-17 sampai ke-19 ini kejayaan daripada raja-raja yang ada di Bali. Dan ini adalah peninggalan dari kerajaan Singaraja sebagai lambang Kabupaten Singaraja, Singamaraja. Yang view di sana adalah ujung Karangasemnya, ya. Yang ini adalah batungnya, Taman Ayunnya. Yang itu dikelilingi oleh kolamnya itu adalah lingkung. Ini sudah masuk zaman penjajahan, di mana Patih Jelantik salah satu kerajaan dari Singaraja pada tahun 1846. Pada tahun 1846 Belanda pertama kali datang melalui daerah utara, yaitu kerajaan Singaraja. Ya. Ini tampak dalam miniaturnya, yang duduk yang berbaju biru adalah utusan dari Raja Belanda, dari Belanda sang penjajah, yang tampak di sana sedang merobek surat yaitu Gusti Ketut Lantik, ya, di mana sang Belanda menginginkan penghapusan hak adat Tawan Karang. Hak adat Tawan Karang itu isinya antara lain, barang siapa yang berlabuh betul-betul 3 hari 3 malam di wilayah kerajaan itu sendiri, itu merupakan hak milik daripada kerajaan itu sendiri. Nah, itulah dia dari pihak Belanda mau menghapus hak adat Tawan Karang itu karena dia merasa di kalah perang Jagorago pada tahun 1848 sampai 1849, di mana perang Jagorago itu terdapat di daerah kerajaan Singaraja, yaitu daerah kerajaan Buleleng. Itu yang nampak dalam miniaturnya adalah itu benteng perlawanan daripada Jagorago. Di sana terjadi pertempuran seni, bahwa kemenangan pertama dengan sistem capek udangnya Jagorago itu kita yang memenangkan perang. Lalu yang kedua, karena sistem peperangannya sudah diketahui oleh Belanda, dan ini yang kedua kita yang kalah. Perang tahun 1840. Di sana, di sini dijelaskan bahwa kemenangan mutlak daripada rakyat Bali khususnya Kusamo, ya,
Ini salah satu pimpinan perang dari Belanda yang namanya Jenderal Mixel. Itu terbunuh mati oleh Laskar Kusamo. Bahwa pagi-pagi benar jam 3 pagi ya, jam 3 pagi itu pertahanan Belanda diserang oleh Laskar Kusamo. Sasarannya adalah untuk mencari membunuh daripada pimpinan perangnya, yaitu Mixel, Jenderal Mixel. Lagi-lagi ini perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1868. Terdapat di daerah Buleleng juga. Di sini yang berperang bukan masyarakat laki-laki saja. Di sini salah satu miniatur tokoh yang namanya Ni Blegdo, ya, ikut juga berperang. Di sini dia yang tadi sistem peperangannya di Jagorago itu adalah sistem sampai pedang, yang di sini sistemnya adalah parit ranjau. Ini adalah ikutan perang habis-habisan. Di sini juga berperan sebagai wanita, anaknya Raja I Gusti Ayoko namanya, ya. Beliau masih single, masih muda belia. Beliau turun ke medan perang untuk melakukan peperangan juga. Ya, di sini semua abdi masyarakat, semua keluarga Puri meninggal di dalam itu. Nah, ini adalah persiapan satu lubang melawan Belanda 1906 juga, di mana kerajaan Tabanan ini adik yang ketujuh daripada Raja Tabanan yang namanya Sagung Wah, ya. Karena Badung sudah luluh lantah, sehingga Tabanan tidak mau mengikuti jejak Badung. Akhirnya menyerah, dalam arti bukan menyerah, artinya untuk menyelamatkan daripada rakyat itu sendiri. Tapi Sagung Wah tidak mau seperti itu. Beliau keluar dari Puri, beliau mengumpulkan kekuatan. Ini salah satu view yang terdapat di Pura Batu Kerajaan Kelungkung, kota Kelungkung 1908. Hutan Badung, Hutan Kelungkung. Zaman kerajaan ada dua istilah kota. Ya. Ini Hutan Kelungkung 1908, di mana Sang Langa juga melakukan bombardiran daripada istana kerajaan Kelungkung. Habis semua isinya, mahkota raja juga. Jangankan mahkota raja, ibunda juga, ibunda sang raja juga meninggal di sini. Ini habis-habisan juga pada tahun 1916. Sekarang bangkitlah kita, ya. Ini sudah berbau kebangkitan nasional, ya. Bangkitnya organisasi pemuda 1943 sampai 24, di mana masyarakat Bali, seluruh masyarakat Bali melakukan pendidikan untuk melakukan organisasi untuk bagaimana kita membuka wawasan, bagaimana kita untuk caranya untuk bangkit untuk melawan penjajah. Nah, kalau yang ini Bali di bawah fasisme Jepang 1942 sampai 45. Bukan Ghana saja, Jepang juga masuk, ya. Jepang juga masuk, di mana ini salah satu miniaturnya di dalam diorama 24 ini terlihat jelas sekali bahwa masyarakat Bali bekerja rodi, ya, bekerja paksa untuk melakukan kebutuhan daripada kelancaran operasional militer daripada Jepang itu sendiri. Menyebarluaskan berita proklamasi 1945, sehingga dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima, ya, itulah dipakai kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Ya, 17 Agustus 1945 dipertahankan oleh Bapak Soekarno dan Pak Hatta untuk kemerdekaan. Nah, di sini terlihat dalam miniatur betapa gembiranya seluruh masyarakat Bali untuk mendengar suatu berita yaitu kemerdekaan. Bahwa 17 Agustus 45 itu beritanya baru di Jakarta, sehingga secara penuh masyarakat Bali untuk mendengar kemerdekaan itu adalah bulan September. Sebulan baru kita mendengar secara kemerdekaan sudah kita pertemukan oleh Bapak Presiden karena peristiwa bendera di Pelabuhan Buleleng 27 Oktober 1945. Nah, di sini museumnya juga ada di Singaraja, yang namanya Museum Sunda Kecil, ya, ada di sana. Di sini masih kita dihantui oleh Belanda. Kita lihat itu kapalnya yang besar. Ini Iketep Merto namanya, dari Liliguni Singaraja, untuk mempertahankan Sang Merah Putih agar supaya Sang Merah Putih tidak diturunkan oleh Belanda, sehingga dia tertembak mati oleh Sang.
Diorama yang ke-8 pertempuran laut di Selat Bali 1940. Ini kejadiannya 1940. Ini dioramanya bukan mati, bukan tidak ada balan. Ini peristiwanya adalah di malam hari ya. Dimana kita lihat ini ditampilkan, ini hanya satu-satu saja bahwa sesungguhnya perahu tradisional ini ada 16 tahun, ini ada 3 kapal besar. Ini di bawah pimpinan Kapten Makardi ya. Ini dia sedang berpatroli di Selat Bali. Lalu kita diketahui oleh kawannya bahwa kita adalah musuh yang tadi mengatakan perlawanan. Lalu kita hancurlah dia, walaupun kita memakai peralatan sederhana ya, perahu tradisional, tapi memang dia dipukul mundur akhirnya Saudara. Dari pihak mana banyak mati, dari pihak Indonesia cuma satu. Diorama 29 serangan terhadap Tangsi. Ini salah satu diorama yang diambil gambarnya itu di Tangsi yang terdapat di Kernel 1946. Ini perebutan peralatan persenjataan, baik itu bom, senjata laras panjang dan lain sebagainya. Di sini yang memimpin peperangan ini adalah namanya Ido Bagus Japo. Dari kepolisian Ido Bagus Japo yang memimpin peperangan, bahwa perebutan Tangsi Nika tujuannya adalah untuk mendapat asupan peralatan persenjataan untuk melawan Belanda, tapi apa boleh buat, Ido Bagus Japo tertembak mati oleh Nika itu sendiri. Diorama yang 30. Diorama yang 30 ini sudah mulai pembentukan Sunda Kecil ini ya. Pembentukan Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil 1946, di mana Siongonara di bawah pimpinan Kolonel Gusti Ngurah Rai dan bersama petolan-petolannya Kapten Japo, Kapten Wisnu, Kapten Wayan Debes dan lain sebagainya. Nah di Munduk Malang ini tempatnya di Munduk Malang Kapal untuk menyatukan visi, yaitu pembentukan Dewan Sunda Kecil. Gubernurnya adalah Mr. Kedek Pujo. Tempat gubernurnya adalah berada di Singaraja, ibu kota daripada Bali Nusa Tenggara. Itu bertempat di Singaraja yang namanya Sunda Kecil. Nah, pertempuran long march daripada pasukan Siongonara di bawah pimpinan Kolonel Gusti Ngurah Rai. Ini kejadiannya adalah di Tanah Haron, di lambungnya daripada Gunung Agung itu sendiri. Di sana juga ada dioramanya, di sana juga ada patung monumennya Gusti Ngurah Rai juga. Nah di sini terjadi perang yang luar biasa, perang gerilya di antara Kolonel Gusti Ngurah Rai, dimenangkan oleh pihak Siongonara karena medan perangnya betul-betul yang luar biasa, curam dan lain sebagainya, sehingga Belanda tidak mengetahui medan perang. Kita yang memenangkan peperangan dalam hal pertempuran Tanah Haron. Ini terdapat di daerah tingkat 2 Karangasem. 32 pertempuran Margarana 1946. Ini yang disebut dengan Puputan Margarana ya, Puputan Margarana, di mana disinilah berkumpulnya pasukan Siongonara yang terdiri dari 96 personil, sedikit sekali. Ini mengambil view adalah di salah subak Abian Umokang di Margarana. Mungkin kita sudah tahu semua kan, sudah tahu semua. Di sana adalah lokasinya adalah namanya subak Abian Kang. Di sini terjadi pertempuran yang hebat, pertempuran yang habis-habisan. Nah, peperangan yang pertama dengan sistem gerilya kita yang menang. Kita tetap menang di dalam pertempuran yang pertama. Lalu yang kedua, setelah didengar oleh Kolonel Gusti Ngurah Rai, salah satu kapten yang namanya Kapten Subianyar yang dari Jembrana itu meninggal tertembak oleh Belanda. Lalu Gusti Ngurah Rai mengadakan perintah puputan. Terjadilah perang yang berkecamuk luar biasa di sana ya. Perang sudah terbuka, kita dibombardir melalui udara ya. Itu namanya pesawat Pipercuk dari pihak Belanda. Itu dia mengadakan serangan. Semua akhirnya gugur untuk Ibu Pertiwi. Cuman ada satu yang masih hidup yang dapat diselamatkan oleh masyarakat saat itu adalah I Gusti Konolan. Itu yang masih hidup. Nah inilah yang terakhir, diorama yang 33. Ini kisah yang terakhir. Inilah hasil daripada perjuangan mereka di episode 6. Baik itu di zaman kerajaan
maupun zaman zaman penjajahan 1946, inilah yang terakhir. Di sini kita lihat di dalam miniaturnya itu adalah gedung Sirnawo, Art Centernya, itu adalah universitas, itu gedung ini DPR, itu gedung Udayana. Nah, di sini adalah miniatur, kita lihat petani kembali untuk bekerja tani, mahasiswa melakukan pendidikannya, bagi mereka yang mengadakan berwisata atau budaya wisata kembali lagi untuk melakukan rutinitas seperti itu. Inilah yang disebut daripada kisah epos Mahabharata itu sendiri. Inilah yang terakhir. Inilah Tirto Amertonya Pulau Bali. Inilah Tirto Amertonya yang dipisahkan oleh Monumen Perjuangan Rakyat Bali itu sendiri. Oke, itu tadi penjelasan dari Bapak Nyoman tentang diorama yang ada di lantai 2. Sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi di lantai 1, yaitu di perpustakaan pamerannya. Jadi sekarang kita berangkat ke sana ya Pak. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita tadi sudah melihat miniaturnya melalui dioramanya. Sekarang kita akan melihat di bagian foto-foto daripada pameran di bawah. Baik, kita lanjutkan. Oke, setelah tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang diorama dari Bapak Nyoman, pertanyaan selanjutnya adalah berapakah jumlah diorama yang ada di Bajra Sandi ini? Oke, masih di tentang diorama. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah siapakah nama pahlawan satu-satunya yang selamat dalam pertempuran Margrana? Coba langsung tulis jawabannya di buku tulis. Ini adalah tangga melingkar, ya. Ini tangga melingkar yang saya sudah sampaikan bahwa ketinggian daripada bangunan ini adalah 45 meter dari di atas permukaan tanah. Ini tangga melingkar untuk menuju ke heningan. Tangga melingkar ini terdiri dari 69 anak tangga, ya. 69 anak tangga. 6 itu ada artinya, 6 itu adalah santriku, ya. Musuh yang ada di dalam manusia itu sendiri. Yang 9 itu adalah lubang. Lubang yang terdapat di tubuh manusia, terkecuali anatomi tubuh wanita itu ada 10, ya. Kalau yang 9 kita sudah tahu, 2 telinga, 2 mata, 2 hidung, 1 mulut yang di bawahnya. Itulah dengan mengalahkan 6 musuh yang terdapat di dalam manusia itu sendiri, kita akan bisa mencapai puncak keheningan sampai di atasnya, ya. Apa ada yang sudah pernah naik ke atas Bapak? Sudah. Adik-adik kita yang dari luar, ya. Masih sebelum pandemi ini ramai sekali, ya. Nanti bila perlu silakan diikuti untuk mencapai puncak. Nanti kita coba ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ayo. Ya, kita lewat sini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah berapakah jumlah anak tangga untuk mencapai ke lantai 3? Langsung tulis jawabannya di buku latihannya.
Baiklah, Ibu Guru sudah antusias sekali untuk menyimak daripada apa yang terdapat, apa yang disimpan, apa yang disajikan di dalam monumen itu. Inilah antara lain yang dapat saya sampaikan baik dari di atas maupun di bawah di sini di dalam pameran foto ini. Sebagai akhir, ini foto pahlawan kita dan tulisan-tulisan yang sangat-sangat bersejarah bagi kita yang tidak akan pernah lupa. Indonesia adalah terbentuk daripada sejarah. Baiklah, terima kasih atas kunjungannya. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga adik-adik kita, adik-adik siswa kita dari SD Prima Mandiri bisa secara langsung untuk observasi di Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini. Seperti itu. Terima kasih kunjungannya dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak atas informasinya. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah Bajra Sandi dikenal dengan monumen perjuangan apa? Tulis jawabannya di buku tulis ya. Di lantai teratas dari Bajra Sandi, dan kita bisa lihat di sini dari atas ini kita bisa melihat bagaimanakah keindahan dari Denpasar.